Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku, di mana ini merupakan pelajaran kelas 3. Nah, di sini saya memilih subtema tentang perubahan wujud benda. Mari kita mulai. Nah, ayo belajar tentang wujud benda. Di sini sebelumnya kita masuk ke profil dulu ya untuk memperkenalkan nama saya. Nah, ini nama saya Sri Desiaranianto dari kelas 5C jurusan PGSD. Nah, kembali lagi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ketahui dulu apa tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan pengertian benda. Nah, setelah siswa menjelaskan pengertian benda, siswa dapat mengetahui sifat-sifat benda. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan macam-macam wujud benda. Dan yang terakhir, yaitu siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda. Kita kembali. Nah, kita masuk ke materi. Nah, apa sih benda itu? Nah, benda itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud. Benda itu selalu mempunyai massa dan menempati ruang. Di sini benda itu ada 3, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan contoh dari benda padat, yaitu kayu, benda cair ada air, dan benda gas yaitu balon. Nah, kita lanjut. Nah, di sini sifat-sifat benda. Di sini ada 3, cair, padat, dan gas. Nah, sifat-sifat benda dari benda cair apa? Nah, mari kita lihat di sini. Yaitu yang pertama sifatnya, bentuknya itu berubah sesuai wadah yang kita gunakan. Nah, contohnya ketika air kita gunakan di wadah yang besar, bentuknya pun akan berubah sesuai dengan wadahnya. Begitupun sebaliknya ketika air tersebut kita tempatkan di wadah yang kecil, bentuknya pun akan kecil. Berikutnya, volumenya tetap memiliki permukaan datar, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, menekankan ke segala arah, meresap melalui pipa kecil, dapat melarutkan zat tertentu. Nah, contohnya di sini ada air dan minyak. Oke. Nah, ini yang selanjutnya adalah gas, di mana gas tersebut merupakan ciri-cirinya ataupun jenis-jenisnya, yaitu bentuk dan volumenya itu berubah-ubah tergantung pada wadah yang kita tempatkan. Di sini ciri pertama itu ataupun jenis pertama itu sama dengan yang tadi, yaitu ciri dari zat cair, benda cair. Contohnya yaitu menekankan ke segala arah. Contohnya seperti balon. Nah, ketika balon itu pertama itu padat, tapi ketika diberikan gas ataupun ketika kita tiup, itu akan membentuk. Nah, dimana itu dinamakan yaitu dari gas ke padat. Selanjutnya, nah di sini perubahan wujud benda. Nah, di sini ada 6. Pertama mengembun, menguap, menyublim, mengkristal, mencair, dan membeku. Nah, kita lihat dulu dari mengembun. Nah, pernahkah adik-adik melihat bahwa ketika adik-adik menyiram teh ataupun
menuangkan air panas ke dalam gelas. Nah, setelah itu gelas ditutup. Pastinya adik-adik itu akan melihat titik-titik air. Nah, titik-titik air itu dari mana berasal? Nah, titik air itu dari minuman ataupun air yang panas tadi yang menguap. Nah, uapan minuman tersebut bergerak ke atas mengenai tutup gelas. Pada saat bersentuhan dengan tutup gelas yang semula dingin, maka uap minuman itu berubah menjadi titik-titik air. Nah, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair ini disebut mengembun. Oke, selanjutnya menguap. Di sini pada saat kita memanaskan air, coba kita lihat dalam panci itu, jika lama-kelamaan pastinya air tersebut akan habis. Nah, itu disebabkan apa? Itu disebabkan air tersebut ataupun air ketika kita panas itu akan menguap. Nah, itu yang bisa dinamakan perubahan dari zat cair ke gas, yang dinamakan dengan menguap. Selanjutnya menyublim. Nah, pernahkah adik-adik ketika di rumah, adik-adik di kamar mandi ataupun di dalam kamar, adik-adik itu menggunakan kapur barus. Nah, baik itu di lemari, di kamar mandi, di dalam kamar, di ruang tengah, dan dimanapun adik-adik. Nah, lama-kelamaan kapur barus itu akan habis, ataupun kapur barus itu akan mengecil. Nah, itu disebabkan karena perubahan dari zat padat berubah menjadi gas. Nah, itu yang disebut dengan menyublim. Selanjutnya kita ke mengkristal. Di sini mengkristal itu merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa mengkristal ini merupakan kebalikan dari menyublim. Contohnya dalam kehidupan yaitu lubang knalpot menjadi hitam dan mengering keras. Mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Yang selanjutnya, adik-adik pernah melihat salju. Nah, salju itu terbentuk dari titik-titik air. Nah, itu yang dikatakan sebagai mengkristal. Nah, kita masuk ke perubahan wujud benda mencair. Nah, adik-adik pernah meletakkan ataupun mengisi air di dalam botol. Nah, ketika air itu ataupun botol tersebut dimasukkan ke dalam kulkas, lebih tepatnya di freezer, pasti air tersebut akan membeku. Begitupun dengan coklat, akan membeku. Nah, ketika air tersebut dikeluarkan dan dikeluarkan, pastinya dia akan mencair. Begitupun dengan coklat, dia lama-kelamaan akan meleleh. Nah, hal itu dikarenakan apa? Karena terkena panas tangan. Berikutnya adalah membeku. Itu pernahkah kamu menyimpan air di lemari pembeku? Pasti pernah. Karena itu merupakan proses perubahan wujud benda dari air ataupun cair berubah menjadi padat. Mana yang sering kita sebut dengan es batu. Nah, itu yang dinamakan membeku. Oke. Nah, sampai sini adik-adik paham dengan apa yang dijelaskan. Nah, semoga materi yang dijelaskan bermanfaat untuk adik-adik. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.